sama ya. Di dalam Sebentar. Yesaya 9, mari kita buka Sebentar, ya. Ibu Ti. Sebentar, Oh, Ibu bilang Ti. apa? Moderator. Ada kata Sebentar. Aba juga ada. Sebentar, Jadi nggak Ibu bisa Ti. ya, Bu Bapak moderator. Sebentar. Moderator berhentikan dulu. Mari kita kembali. Ya. Ada yang bisa bantu bahasa Ibrani Bapak apa? Bisa dibantu mungkin di sini biar nggak debat kusir gitu. Ibrani kata Bapak juga ada kata Bapak. Di sini dipakai kata Laban, dipakai kata itu sama tetap Oke. ya. Saya pakai bukti. Nah, sekarang buka saja Bible Hub ya. Ini untuk semua orang ya, bukan berarti saya nggak ngerti bahasa Ibrani bisa dibego-begoin gitu. Nah, sekarang pakai yang kata Aba, pakai yang kata Aba juga pakai kata yang apa? Laab. Silakan. Coba. Ya pakai Aba, buka dulu. Coba silakan dibuka. Sekarang saya mau lihat, cari aja kosakata Aba itu kata benda atau kata kerja. Silakan. Kalau Pak Juma mengatakan itu adalah kata kerja, walah Pak Juma harus belajar bahasa Indonesia dulu. Baik, ya, kita cari cek aja dulu ini. ya. Ya, cari ini aja, cari ini ya. Boleh, Aba, ya. Aba sama dengan kata benda atau kata kerja itu saja. Laab itu kata benda atau kata kerja itu saja kuncinya. Silakan Pak Juma ditanggapi sambil ya mencari. Saya mau kayak mana lagi? Kalau ayah itu ya Abah. Kalau bapak itu ya Abah. Nah, sekarang balik ya, itu kamu bahasa Ibrani. Inggris. Nah, sekarang ya kita bahasa Inggris. Kenapa larinya ke bahasa Inggris? Kata benda atau kata kerja? Coba cari. Bapak nggak? Yang saya tahu bahasa Ibrani untuk bapak itu Abah. Ya, coba Ibrani. Ya. Tekan Ibrani. Cepat Ibrani. Kita tinggal bahasa cari. Aramaik untuk bapak juga Abah. Kita tinggal cari apakah itu kata benda atau kata kerja. Ada Bapak, kata benda, kata apa kalau di situ. ada yang mengatakan kata benda, kata kerja, itu saya cuma bilang pret. Ya, itu jadi penyelewengan kenapa orang Kristen itu menyebut Bapak Tuhan mereka dengan sebutan Bapak? Nah, sekarang kalau mau pindah Bapak nih, karena iblis memberikan pesan Yesus itu adalah anak Allah, anak Bapa, sehingga sekarang pertanyaannya Yesus itu dianggap sebagai anak Tuhan. Maaf, itulah yang tidak diketahui ya, Tuhannya bagaimana mungkin Pak Juma yang mengatakan Tuhannya Yesus Pak Juma itu adalah Tuhan kami, sedangkan konsepnya aja tidak mengerti ya, masa Tuhan nggak tahu yang apa yang dia lakukan. Ya, bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Sorry, nih ya. Ya, di dalam kitab Anda itu ada puluhan ayat pesan iblis kepada manusia agar menuhankan Yesus. Mana tunjukkan pesan iblis yang menuhankan Yesus. Saya minta dalilnya ya, jangan sembarangan ya bilang pesan iblis. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Apa itu panggilan tu ayah lo, Kang Zulfa? Yang lain, yang lain jangan bicara dong. Ini biar gimana kita sedang itu. Yang moderator bertiga belum bisa bicara. Lanjut. Jadi dalil dalam kitabnya orang Kristen itu iblis memberikan pesan pengajaran untuk menyembah kepada Yesus dengan menyebut Yesus itu sebagai anak Tuhan. Makanya harus diproklamirkan oleh orang Kristen bahwa Tuhan itu adalah Bapa, Yesus itu adalah anak Tuhan. Karena itu adalah ajaran setan, ajaran iblis. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam kitabnya orang Kristen itu ada 30 kali di dalam Gospel Matius, ya, Yesus itu disebut sebagai apa? Yesus itu disebut sebagai anak manusia. Tetapi yang mengatakan kemudian Yesus itu adalah anak Tuhan, itu adalah pesan-pesan iblis kepada pengarang-pengarangnya. Sekarang tunjukkan mana ayatnya. Enak aja bilang pesan iblis. Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Di dalam Lukas 4 ayat 41 misalnya. Lukas 4 ayat 41. Sekarang saya tunjukkan ya. Yang iblis itu siapa sekarang ya? Lukas 4 ayat 41. Ya, tunjukkan itunya. Tunjukkan di mana? Ya itu dalilnya tuh. Matius 4 ayat 3, Matius 4 ayat 6, Lukas 4 ayat 3, Lukas 4 ayat 9. Nah, sekarang saya bahas satu-satu. Itu semua adalah pesan iblis untuk supaya manusia menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Matius 4 ayat berapa? Matius 4 ayat 6 coba. 6 ya, kita bahas satu Pak Juma, ayo. Jangan harus bertanggungjawabkan ya kalau bilang itu iblis ya. Jangan cuma kalian aja bilang itu saya. Kamu juga harus bertanggungjawabkan, enak aja bilang iblis. Ya, Matius 4 ayat 6. Ya, Matius 4 ayat 6 di situ dikatakan apa? Ya, ini tentang ini ya. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi jawab Yesus, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Kemudian ia membawanya Nah, sekarang ke kota suci. Sebentar, siapa belum yang selesai. mengatakan Yesus itu sebagai anak Allah? Ini di sini, ya. Jika Siapa? engkau anak Allah, begitu? lalu Yesus menjawab apa? Ya, Yesus menjawab apa di sini dikatakan ya? Dengarkan dia di sini dikatakan. Enggak usah. Itu sudah ada perkataan. Jika engkau anak Allah. Nah, siapa yang mengatakan Yesus itu anak Allah? Yesus mengatakan jika engkau anak Allah, lalu Yesus mengatakan apa? Loh, jangan kok Yesus yang mengatakan? Mencobai, ya iblis mengatakan, Iblis mengatakan jika iblis engkau kan? anak Allah. Ya. Jadi yang menitip pesan kepada umat Kristen dengan sebutan Yesus itu anak Allah adalah iblis. Coba baca ayat 3-nya. Ayat 3-nya coba. Dengarkan dulu ya. Dia mengatakan begini ya, jika engkau, lalu Yesus mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi anak Allah itu di situ diakui oleh Yesus adalah Tuhan Allah sendiri. Anak Allah dengan ada Allah itu kan jelas ditulis oleh Yohanes adalah firman. Ya, firman bukan itu yang adalah kita Allah sedang yang telah menjadi bahas. manusia. Yang kita sedang bahas ini penyebutan Bapa kepada Tuhan. Enak aja bilang ini Kenapa? pesan dari Tuhan. Sekarang Kenapa kemudian saya, ada penyebutan Bapa kepada salah. Tuhan? Karena Kamu iblis tidak telah bisa memberi jawab saya. pesan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Pak Juma nggak bisa jawab saya ya. Masa Bapak Juma mengatakan Bapak dan anak itu kata kerja? Masa Bapak dikatakan mencintai? Satu kata benda ya kata benda, kata kerja ya kata kerja. Kalau Bapak mau selewengkan ya pakai dong yang sepadan dengan bentuk saya itu. Tidak menyelewengkan itu arti yang sesungguhnya. Mana tunjukkan? Ya, itu artinya mencintai. Oh tidak, ya itu Bapak bukan mencintai. Bapak bahasa Ibraninya apa? Mencintai kata kerja, ya mencintai itu kata kerja. Dari sini aja sudah ketahuan Bapak menyelewengkan ayat. Bagaimana mungkin Bapak bisa bohongin saya? Semua anak SD juga tahu bapak dan anak itu kata benda. Dalam bahasa Inggris disebut noun. Mana bisa harus Bapak cari sepadanan dengan kata bapak dan anak. Masa Bapak langsung alihkan ke dalam mencintai. Tidak, Bapak salah. Lalu di dalam Matius ini juga Yesus adalah anak Allah yang adalah Allah Bapa. Mana bisa Bapak mengatakan itu adalah perkataan iblis? Bagaimana Bapak yang memberikan pesan kemudian di dalam kitab Anda melalui pengajaran setan itu Bapak, adalah iblis yang mengatakan Bapak Yesus hanya itu adalah anak Allah. Ayat. Bapak comot-comot ayat. Yang menjadi pertanyaan saya bagaimana Tuhannya Bapak tidak tahu bahwa konsep anak dengan Bapak itu sudah ada dan dia tidak tahu konsep anak dengan Bapak. Itu dari bagaimana konsep sesatan yang dari awal. Ya, bagaimana Bapak orang-orang Yahudi menyebut bahwa Tuhan itu dengan Bapak itu hubungan biologis. Bagaimana dia mengerti seperti itu? Ya, tidak bisa dia mengatakan itu hubungan biologis. Masa Tuhan nggak tahu konsep anak dengan Bapak yang dia berikan sebelumnya? Itu jelas bahwa Tuhan tidak pernah memberikan konsep Bapak dan anak. Ini ada yang memberikan konsep anak Tuhan itu adalah iblis di dalam kitab dalil yang Bapak kasih salah semua. Mau bilang apa? Dalil yang Bapak di dalam Lukas 4 ayat 3 lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau adalah anak Allah. Ini dari mana iblis mengetahui bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Kalau bukan serta-merta kesengajaan iblis memberikan pesan kepada manusia agar mengakui Yesus itu adalah anak Tuhan dan dituhankan kemudian. Faktanya ada miliaran manusia yang tertipu dengan ajarannya iblis yang mengakui Yesus itu adalah anak Tuhan sehingga dia adalah Tuhan. Kata orang Kristen, ayam anaknya tentu ayam. Kambing anaknya tentu kambing. Tuhan kamu, Pak. Sapi anaknya tentu sapi. Nah, sekarang begini. Anak Tuhan anak Tuhan bapaknya pasti Tuhan. Begini ya, bagaimana anak manusia bapaknya pasti adalah Tuhan. Maka disebutlah antara penyebutan anak Allah dengan penyebutan Allah Bapa. Kalau dia tidak punya Allah Bapa, Allah anak. Pak Juma, bagaimana Tuhan Bapak mengatakan bagaimana dia punya anak kalau nggak punya istri? Betapa tidak tahunya Tuhan Bapak gitu. Iya. Memang Tuhan itu tidak mungkin punya istri. Bagaimana Tuhan punya anak tapi tidak punya istri? Ayat itu diwahyukan untuk membantah orang-orang kafir, baik dari Yahudi maupun dari Nasara yang mengatakan Tuhan itu punya anak, maka Allah membantahnya. Bagaimana mungkin Tuhan itu punya anak sementara Tuhan itu cuma satu? Tuhan itu tidak dua, apalagi punya istri, apalagi punya anak, apalagi punya cucu. Pada intinya, yang memberikan pesan kepada manusia agar manusia itu menyembah kepada manusia adalah iblis. Karena iblis menyisipkan ajaran-ajarannya di dalam karangan pengarang-pengarang kitab kanonik dengan mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan. Saya dong Pak Andi.
Pak Andi, kasih itunya dong Pak Andi. Kasih ya, 1 Yohanes 5 ayat 20. Tunjukkan dong pakai itu. Saya nggak bisa share di sini. Coba 1 Yohanes. 1 Yohanes 5 ayat 20. Apa yang Ibu mau kemukakan di situ, Bu? Apa? Dibaca aja, Bu. Apa? Ibu baca aja. 1 Yohanes 5 Ya ayat 20. dibaca aja, Bu. Ya, jadi ayat Alkitab kami mengatakan anak Allah itu adalah Tuhan Allah. Ada ayatnya, ada dalilnya. Terserah. Jadi ketika Allah tidak tahu konsep keanakan ini, ya jelas dia bukan Tuhan kami. Ya, bukan Tuhan kami. Jadi jangan mengklaim-klaim gitu loh. Jangan mengklaim-klaim. Tuhan kami itu ya satu paket ya, Allah Tritunggal. Dia adalah Allah, lalu dia datang menjadi manusia sebagai pribadi manusia. Allah Tritunggal sudah dikasih tahu dari awal. Ada konsep anak Allah, Allah Bapa ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Iya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya, jadi ini pesan yang diajarkan tadi. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia atau Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Maaf, dalilnya ada, buktinya ada, faktanya ada, tidak bisa diganggu gugat. Ini tempat kami berpijak. Saya tidak selampangan seperti Pak Juma ya. Lalu Pak Juma, pertanyaan Pak Juma, jawab saya dulu Pak Juma. Pak Juma jawab saya. Bagaimana Pak Juma mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Elohim, sedangkan konsep tentang anak dan Bapa aja dia salah. Dia tidak tahu konsep yang benar. Dia mengatakan bagaimana Allah punya anak kalau nggak punya istri. Tetapi dia sendiri yang mengatakan, katanya Wahyu, Isa itu bisa lahir tanpa urusan biologis. Bagaimana ini bisa bertabrakan? Ibu bertanya jangan menjelaskan, bertanya aja. Bagaimana? Jadi bagaimana Pak Juma mau menunjukkan kepada saya bahwa kita menyembah Tuhan yang sama, ya? Tunjukkan caranya. Beda. Tuhan kita beda kan dari tadi saya katakan. Sudah beda ya. Iya, beda. Jadi ketika kalau sudah mengatakan Tuhan Ibu beda, menyembah roh. Ibu menyembah roh. Kami ya menyembah kan? Pencipta roh. Bapak menyembah Ibu menyembah burung merpati. Sekarang Kami menyembah Pencipta dalilnya. burung merpati. Dari mana zat bisa memberikan roh? Dalilnya silakan. Ya, dalilnya Pak. Pak Hadi tolong kasih. Tuhan kami bukan zat. Roh kehidupan. Tuhan kami bukan zat. Tidak ada dalilnya Tuhan kami itu adalah zat. Ya. Pak, maaf, sekarang sudah mulai diselewengkan. Katanya bukan zat, katanya bukan zat. Oke, Tuhan kami yang Anda tuduhkan sebagai zat, mana dalilnya? Ada nggak dalilnya? Ya, saya tunjukin ya. Boleh. Minimal 2 itu sudah data ya. Satu aja sudah data. 2 itu sudah data. Sudah data yang valid, jadi saya nggak asal ngomong, Pak. Saya nggak asal ngomong ya. Silakan. Sebentar. Al-Quran surah berapa yang mengatakan Tuhan kami itu adalah zat? Nah, sekarang maunya bilangnya apa? Mengaku roh juga. Kemarin mengaku banyak yang ngaku sebagai Allah, Tuhan sebagai kami Bapa. Tuhan sekarang kami ngakunya itu roh juga. Aduh. Enggak, bukan zat Tuhan kami itu. Ar-Rahman Mana 27. Ya. Ar-Rahman 27. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Azab 78 ya. Azab ya. 7 nih di situ mana ya di situ ya mana dia. Iya. Ya, saya cari dulu. Ya udah Banyuma udah ngerti. Biar Banyuma jelasin Putih. Ibu bertanya terus tapi nggak ada kesempatan Banyuma menjawab. Ya sudah. Oke. Ya. Oke, Banyuma terangkan. Jadi saya bacakan dalilnya ya. Aja dalilnya ngawur-ngawur. Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Mana kata zat di situ? Ada? Kalau begitu Pak Juma mengatakan bahwa terjemahan dalam Quran Bapak itu salah. Ayo tunjukkan Pak. Ya terserah Anda. Karena di dalam terjemahannya pun itu tidak ada kata zat. Dalam terjemahannya itu tidak ada kata zat. Yang ada adalah kata DZAT di dalam terjemahan. Ini bahasa Arab. Artinya adalah esensi atau pribadi. Jadi terjemahannya yang sesungguhnya itu adalah dan tetap kekal pribadi Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Tidak ada kata zat di situ. Ya, Bu Tia. Jadi saya katakan kembali
pesan-pesan yang kemudian diajarkan oleh iblis di dalam tulisan yang ada tertera dalam kitabnya orang Kristen, itulah kemudian menyebabkan konsep Tuhan Anak, Tuhan Bapa itu dikekalkan oleh teman-teman Kristen. Di dalam Lukas 4 ayat 3, berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah. Nah, ada apa iblis mengatakan Yesus ini adalah anak Allah? Tujuannya untuk memberikan pesan bahwa ternyata Yesus itu adalah anak Allah. Sehingga yang melahirkan anak Allah ini adalah Allah Bapa. Nah, sehingga muncul penyebutan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ibu. Itu. Sorry jadi ya, kalau kemudian konsepnya itu memang fakta. itu kan memang Yesus sedang dicobai. Kalau kamu memang betul-betul anak Allah, tetapi Yesus ngaku apa? Aku jangan dari mana iblis tahu bahwa Yesus silakan itu jawab anak saya. Allah? Ini ya, zat ya, Yunus 12. Ya, Yunus 12. Maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Coba Pak Andi, tunjukkan kepada saya Pak Andi. Coba saya share screen sendiri ya. Saya mau coba share screen sendiri ya, kalau mau itu ya. Silakan. Aduh, ditutup. Jangan dong, masa saya nggak boleh share screen? Coba Pak Andi. Boleh. Ya udah, tolong. Boleh share screen. Ya share screen ya, saya coba mau share screen, saya coba mau cari gimana caranya nih ya. Saya belum bisa sih ya. Nih ya, Yunus 12, maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Pak Juma, saya minta Pak Juma tunjukkan kepada saya di mana itu ayat apa yang Ibu baca? Ayat apa yang Yunus Ibu baca? Yunus 12, makanya tunjukkan kenapa takut? Kenapa takut? Yunus tunjukkan 12. Bro. Tunjukkan, Bro. Tunjukkan, ya, ayo tunjukkan. Handi, ayo Handi. Iya sabar Bu. Tunjukkan Handi. Iya sabar. Terjemahannya aja. Kok terjemahannya gimana sih? Nah, terjemahan Al-Quran. Wa idza masal insana durru da'ana li jambi aw qa'ida aw qa'iman falamma kasafna anhu durrah. Pak Juma, saya bilang Pak Juma, kejujuran itu penting Pak Juma. Kadzalika zuyyina jujur. Musrifina ma kanu ya'malun. Ayatnya cuma 2 penggal, tetapi Bapak baca sebanyak itu, saya tidak segoblok yang Bapak pikir ya. Ayatnya cuma maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Yang Bapak kasih ini apa? Jujur Pak, jujur ayat Pak. Berapa, ketahuan banget Bapak jujur. Surah apa? Ngawur ya. Yunus 12 baca. Kejujuran itu penting Pak dalam debat Pak. Tuh, saya coba minta lihat Bapak tuh, sudah tampil tuh Bu. Kredibilitas Bapak ya. Sudah tampil di layar. Ya, Bu, sudah tampil di layar. Sudah tampil di layar Bu, surah Yunus ayat 12. Ya, sebentar. Mana kata satnya di situ? Yunus ayat 12. Yunus 12 coba. Ya, kejujuran ya, Bapak itu sendiri. Sudah ada tuh. Dalilnya sudah ada tuh. Sekarang tunjukkan kepada saya, ya, tunjukkan kepada saya dari mana zat bisa memberikan roh. Ketika Muhammad sendiri mengatakan aku tidak tahu apa itu yang roh. Mengatakan roh Tuhan kami itu zat itu siapa? Kan Ibu. Loh. Bapak berbohong kan lagi. Ibu yang mengatakan. Kok berbohong sih? Mana ada lagi saya? Mana kok buktinya saya bohong, Bapak? Bukti. Bapak berbohong. Mana saya ambil Al-Quran saya ya. Sebentar ya, saya ambil Al-Quran saya. Bapak berbohong. Berbohong melulu sekarang Bapak nih. Astaga. Sabar Bu. Sabar. Di sini nggak ada bohong-bohong Ibu. Tuhan kami adalah zat. Dalilnya di mana? Kalau D itu ada D-nya, dia nggak bisa itu. Nggak bisa dong, itu kan bahasa Arab. Iya, makanya. Zat itu artinya pribadi. Aja dulu ya, tunjukkan, saya cari ya. Tunjukkan dulu ketika Bapak mengklaim ya, tadi mengklaim bahwa sekarang tunjukkan ya, Allah itu Allah Subhanahu wa taala adalah roh, tunjukkan ke saya. Kalau Bapak mengatakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami juga bukan roh. Ya, tetapi kenapa mengatakan umat Islam Bapak sekarang menolak dia menjadi zat? Kenapa Bapak menolak sekarang? Loh. Kenapa Bapak tolak? Tuhan kami memang bukan dikatakan sebagai zat. Memang tidak ada dalilnya, Buti. DJAT, Tuhan kami Pak. itu adalah zat, tidak ada dalilnya. Loh, ini ayatnya apa? Itu bahasa Arab, itu artinya pribadi. Di mana dalilnya? Begitu, Pak. Jangan berbohong, Pak ya. Saya tanya sama Ibu. Ya. DZAT itu bahasa apa? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. DZAT. Ya tunjukkan kepada saya. Berdua. Udah selesai belum? DZAT itu bahasa apa? Ya tunjukkan ke saya apa itu DZAT. 8 menit lagi. Tunjukkan ke saya. DZAT itu bahasa apa? Tunjukkan kepada DZAT saya itu bahasa apa, Bu? Apa? Tunjukkan yang aja harus saya kepada tunjukkan saya, Pak. kepada Ibu? Apanya, Tunjukkan Bu? pada saya. Ya DJAT itu apa? DJAT yang mana? Contohnya di muka bumi ini ada DJAT yang menghembuskan nafasnya, roh kehidupan untuk orang hidup. Tunjukkan yang seperti itu ada, Pak. Kan semuanya. Nah sekarang mana ayatnya? Kan Ibu yang menuduh bahwa Tuhan kami itu adalah zat. Mana ayatnya? Kok saya menuduh sih? Jadi yang mengatakan Tuhan kami itu zat siapa? Loh ayat Bapak banyak loh Pak. Ya mana? Dari tadi Ibu. Bapak menyangkali ya, ketika Bapak menyangkali bahwa Tuhan Bapak itu zat, tunjukkan kepada saya kalau dia bukan DJAT, tunjukkan. Iya, kalau dia DJAT mana dalilnya? Loh, Bapak dong tunjukkan. Kalau itu bukan zat Ibu yang kan seperti yang saya menuduh. Loh, saya nggak menuduh, saya bilang ada ayatnya Pak. Iya mana sekali, kalau Pak. Ada mana? Ya, yang sudah saya kasih tadi berapa banyak? Ada 2 aja udah lebih dari itu. Tidak ada kata zat di situ, Bu. Bapak berbohong, bohong melulu ya Pak Yoye. Ya tadi bahasa Ibrani juga salah. Semua dipanggil ayat-ayat di dalam Matius juga cuma comot. Itu kan memang konteksnya sedang apa? Yesus memang sedang dicobai. Konteksnya juga Bapak salah. Bapak salah semua Pak. Males Bapak bohong. Salah. Bapak mana dalilnya? Tuhan kami adalah zat mana? Lah sudah dikasih tahu mau berapa kali ngomong Pak? Mana? Cuma admin di sini jangan cuma diam dong. Mana dalilnya? Ya, tolong kasih bacakan dalilnya kepada Ibu Uti, sayang. Ada enggak dalil yang disebut itu ya supaya tidak jadi debat kusir? Apa ada memang dalil zat? Oke, baik. Tadi Ibu Uti tadi minta ayat berapa Bu Uti? Pasal berapa? Ayat berapa? Surat berapa? Ayat berapa Bu Uti? Ya, sebentar. Dari Yunus berapa tadi itu? Cari. Yunus berapa? Saya nggak hafal nih, saya lihat lagi nih. Tadi bilangnya Yunus 12. Nah, sekarang Pak Zuma sepertinya mau mengalihkan. Saya sekarang baru ketemu ya fenomena baru. Mereka banyak yang menyangkal bahwa saya lihat di ini aja dulu ya. Saya lihat di Google ya. Ya, apa itu zat ya? Nggak bisa lah. Saya nggak ini. Saya lihat di Google lagi ya. Iya, silakan tertawa Pak. Ya, silakan. Enggak, saya lucu aja Bu Uti. Ya enggak dong. Semua saya pakai dalil. Bapak saya udah patahkan. Omongan Bapak salah semua dan itu deh, berbohong. Patah hancur. Loh memang iya, bukannya Bapak nyenengin saya. Fakta loh dilihat orang, Bapak kan berbohong. Bapak berbohong ya. Zat ya itu tuduhan Ibu. Loh, kok menuduh? Nih, zat mana? Allah ya. Ya. Apakah yang dimaksud dengan zat Allah? Nah, mari kita baca aja nih ya. Nih, di dalam baru mau belajar Bu Uti ternyata. Ya enggak, saya cuma mau kasih datanya, bukan mau belajar. Dari dulu Bapak juga mengatakan seperti itu. Nih, itu baca sendiri. Baru mau membaca. Ya enggak, ini datanya, baca aja nih. Nih, dengar. Pak, ya saya enggak lihat. Nah, kalau begitu Bapak. Nah, dengar. Dan mengapa Allah disebut sebagai zat? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia. Kenapa Allah disebut zat? Sebagai Rab. Rab zat ini. Sebagai Rab. Nih, dengarkan. Karena pertanyaannya apa yang dimaksud dengan zat? Tuh, apa yang dimaksud dengan zat? Ini kasih tahu. Ini ya, ini satu video. Pak, begitu banyak Pak. Jadi jangan ini. Dalilnya mana Bu Uti? Itu yang bertanya itu kan sama aja dengan Ibu. Tapi dalil dalam Al-Quran itu mana? Tadi kan saya udah kasih Pak. Iya, surah apa, ayat berapa? Nih sebentar, saya lihat ininya, tulisannya ya. Kalau dikasih. Kenapa Bapak malu mengatakan Tuhan Bapak itu zat? Kok malu pula? Ini bicara masalah kebenaran Bu Uti. Nah, sekarang kalau saya ada salah. Dalil. Nah, bukan ngarang-ngarang, bukan asal nuduh. Yang saya kasih tadi apa? Yang saya kasih tadi apa, Pak? Apa yang Ibu kasih? Saya sudah bacakan dalilnya. Yunus 12 itu tidak ada kata zat di situ. Bahasa Arabnya maupun bahasa Indonesia enggak ada. Yang bohong sekarang kalau siapa? Gitu yang ini aja, yang ini sebentar mana? Ya. Yang satu lagi tadi saya kasih ya. Di dalam Sebentar, saya cari lagi. Soalnya banyak ini ya. Banyak Ibu nggak bisa ketemu. Jadi Pak Juma itu ya sekarang ya nggak mau terima ya. Loh, itu udah rahasia. Kalau ada dalilnya pasti saya terima kalau ada. Ya, sebentar. Ya, mangga Bu Uti dicari.
Allah itu zat. Ar-Rahman, tadi Ar-Rahman 27. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya. Ar-Rahman 27. Ar-Rahman 27, silakan baca. Nah, saya baca ya. 5 menit. Saya juga buka ya. Zul jalali wal ikram. Saya juga buka. Rahman. Ini udah ada, Bu. Ini udah ada, Bu. Ar-Rahman. Enggak, udah nggak bisa dipercaya itu, udah berkali-kali itu salah-salah terus berbohong ya. Oke. Iya dong, saya buka ya tadi Ar-Rahman 27. Biar Ibu yang saya screen, saya screen. Silakan Bu Uti. Ar-Rahman 27 sebentar. Ar-Rahman. Jangan-jangan Al-Qur'annya Bu Uti beda ya. 4 menit. Screen-nya ditutup aja dulu biar Bu Uti yang screen. Ayo. Saya belum terlalu pintar sih Ar-Rahman 27. Ar-Rahman. Nih, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal, mati dan meninggalkan dunia ini. Tetapi wajah atau zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan itu tetap kekal. Sorry, ada kata zat. Sorry ya. Itu ayat berapa itu, ini Bu? Tafsiran, tafsir. Saya minta. Nah, ini ada lagi ya. Tafsir ya. Tafsir asbabun nuzul itu dicari semua pembenarannya ya. Nih, mana lagi? Ada nggak? Mati ya. Tafsir ringkas Kemenak RI. Mati dan meninggalkan dunia ini, tetapi wajah atau zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan itu tetap kekal. Ya, zat mana lagi zat ya? Cari lagi. Sorry ya. Aduh, nah, sekarang kalau kamu mau mengatakan gini ya, kalau kamu mau nyamain sekarang zat jadi roh ya, sekarang ini. Mati dan meninggalkan dunia ini, tetapi wajah dan roh Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan itu tetap kekal. Nah, sekarang saya mau nanya, mana ayatnya yang mengatakan bahwa Allah adalah roh? Silakan. Iya, justru saya yang tanya, mana ayatnya bahwa Allah itu adalah roh? Nah, ini saya sudah buktikan ya. Kata zat itu tertulis di sini. Tertulis ya, ada nih. Ar-Rahman, tolong bukakan ini. Ayat berapa? Udah, sini saya share screen ya. Saya share screen ya. Caranya nih. This will stop under share screen. Dutar. Saya share screen. Ar-Rahman ayat berapa, Bu? Biar saya cari. Pemil tutup Saya cari sendiri. Tutup Pemil. Ini caranya, carinya di ini ya. Sorry. Google. Nah, cari Google. Nah, ini kan. Sorry, Ar-Rahman 27 tadi ya. Ar-Rahman 2 berapa ya? Ar-Rahman 27. Ar-Rahman 27. Baru belajar. Ikro ya enggak apa-apa. Semuanya sebentar mana nih carinya ada Ar-Rahman 27. Nah, QS Ar-Rahman sebentar. Tertawa boleh, Pak. Silakan tertawa, Pak. Tetapi saya telah menunjukkan bahwa Bapak banyak dari berbohong dari A sampai Z. Ya, masa dibilang yang benar aja sekarang. Bapak dan anak dibilang kata kerja. Pret. Itu udah kelewatan, Pak. Udah tunjukkan Ar-Rahman 27-nya mana? Ar-Rahman 27. Silakan. Nah, zat yang tidak apalagi tunjukkan, kasih saya keterangan tentang zat, Pak. DJAT, kasih aja keterangan tentang zat. Zat itu apa? Mana dalilnya? Nah, itu kan ada nih tuh dan wajah nih. Tapi wajah atau zat. Wajah itu kan wujud, bentuk. Ya udah mana wajah Tuhanmu? Wajah atau zat Tuhanmu. Wajah atau zat. Wajah itu kan tampilan wujud. Wujud Tuhanmu itu. Apa sih? Loh, bagaimana? Wajah itu yang tampilan, gambaran dari Tuhan. Iya, wujud. Ya, zatnya tadi mana? Nah, itu tadi, nih ya, tafsir ringkas Kemenak ya. Mati dan meninggalkan dunia ini, tetapi wajah atau zat Tuhanmu, ya kan, wujud ya, wajah atau wujud Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan itu tetap kekal. Lalu memang Allah itu zat. Kamu mau pakai DJAT atau zat itu ya terserah, ini ada ya. Aduh. Udah di debat kusir. Malah sudah selesai aja 4 menit sudah selesai ya. Jadi kesimpulannya adalah Pak Juma ngeyel doang. Betul. Ya, sudah ya. Sudah ya, teman-teman ya, sudah capek ya.
Pak Juma kasih itu dong, datanya yang benar dong, nggak boleh bilang begitu. Sekarang PR buat Pak Zuma, dari mana asalnya ya Bapak dan anak menjadi kata artinya mencintai ya. Yang satu kata kerja berubah menjadi kata benda. Kata benda dirubah begitu saja oleh Pak Juma menjadi kata kerja. Semua ayatnya salah ya. Terima kasih Pak Juma atas kesempatannya. Makasih Bu Uti, makasih banyak. Terima kasih. Saya tidak terima kalau Pak Juma bilang kami dari iblis. Enak aja bilang dari iblis. Salah semua. Dalilnya semua lengkap Bu. Lengkap tetapi dengan konteks yang salah, ngawur, tidak sesuai konteksnya yang salah, yang jelas iblis memberikan pesan kepada orang Kristen bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Di mana dikatakan itu? Berdusta. Matius 4 ayat 5, Matius 4 ayat 6, Lukas 4 ayat 3, Lukas 4 ayat 9, Lukas 4 ayat 41, Matius 8 ayat 29, Markus 3 ayat 11, Markus 5 ayat 7, Lukas 8 ayat 28. Semua ini adalah pesan iblis kepada pengarang kitabnya Ibu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ya, udah, jadi yang memberikan pengajaran Yesus itu anak Allah adalah iblis berdasarkan kitab Anda. Ya, sama-sama Bu Uti. Hati-hati di jalan. Baik Ibu Uti. Tadi udah diberi waktu 30 menit untuk TikTok. Saya amati Ibu Uti mempergunakan 24 menit. Banjiwa pakai 6 menit. 27 malah. Banyak. 27. Kalau Ibu Tina. Terus Banjiwa pakai 3 menit. Untuk supaya adilnya. Supaya adilnya sebelum ditutup silakan Banyuma ditambahkan, mungkin ada yang perlu disampaikan ke umat. Monggo. Ya, jadi gini. Apapun yang kemudian Ibu Uti tadi sampaikan kepada kita, itu adalah pesan yang diinginkan oleh iblis untuk disampaikan kepada manusia. Kenapa saya mengatakan itu? Apakah itu adalah fitnah? Bukan. Itu adalah sebuah kebenaran. Bagaimana kemudian janji iblis kepada Allah untuk menyesatkan umat manusia. Baik agama Kristen, agama Islam itu mengakui bahwa iblis telah bersumpah untuk menyesatkan umat manusia. Lalu salah satu triknya, setelah kita kaji kitabnya orang Kristen, bagaimana sih triknya iblis ini untuk menyesatkan manusia? Maka iblis yang makhluk halus ini tidak mampu muncul secara biologis di hadapan manusia, maka dia menyesatkan melalui tangan-tangan manusia, yang disebut kemudian oleh Yesus itu sendiri dengan nabi-nabi palsu atau mesias-mesias palsu. Nah, apakah ada bukti absolut yang tidak menjadi fitnah dari saya pribadi terhadap teman-teman yang ada di sini? Itu jelas bukan fitnah. Kenapa saya mengatakan bukan fitnah? Iblis menitipkan pesan kepada manusia melalui Matius 4 ayat 6 ayat 3, Matius 4 ayat 6, Lukas 4 ayat 3, Lukas 4 ayat 41, Lukas 4 ayat 29, Lukas 8 ayat 28, Markus 5 ayat 7, Markus 3 ayat 11, Markus 8 ayat 29. Iblis dengan santainya mengatakan, di antara ayat-ayat itu dia katakan seperti ini. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Nah itu coba. Iblis memberikan pesan. Jika engkau anak Allah. Padahal Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak Allah. Tapi iblis yang mengatakan itu. Lalu kemudian di ayat yang lain dia katakan apa? Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Coba. Ada pesan yang ingin dia titipkan kepada manusia melalui penulis kitab ini. Bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Berarti Allah itu punya anak. Kalau Yesus itu adalah anak Allah, berarti Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan Bapa. Sehingga muncul penyebutan Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Lukas 4 ayat 9. Lalu iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menaruh dia di atas puncak rumah. Lalu kemudian iblis berkata kepada Yesus. Apa kata iblis? Lagi-lagi dia katakan, engkau anak Allah. Bayangkan. Jadi pesan iblis untuk menyesatkan manusia nyata tertulis di dalam kitabnya orang yang sudah disesatkan miliaran jumlahnya. Aku akan menyesatkan mereka dan hanya sedikit di antara mereka yang akan selamat. Ya.
panjangkan umurku ya Allah, kata iblis. Aku akan menyesatkan keturunan Adam. Dan engkau akan mendapatkan hanya sedikit di antara mereka yang akan beriman. Pesan-pesan iblis ini tertulis dengan indah dalam kitabnya Ibu Uti ya, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, sehingga orang-orang ini senang menyebut diri mereka dengan sebutan apa? Anak-anak Allah, kami ini adalah anak Tuhan. Mencela umat Islam dan mengatakan, mereka itu tidak mengerti karena mereka bukan anak Tuhan. Jangan samakan kita dengan mereka. Kita ini kan anak-anak Tuhan. Mereka bukan anak Tuhan. Itu yang yang ingin iblis pesankan kepada manusia. Padahal sahabat-sahabat sekalian, Yesus yang kita kenal sebagai Nabiullah, yang kita sebut dengan sebutan Nabi Isa alaihissalam, itu sangat murka dan menolak disebut dengan anak Tuhan. Apa buktinya? Matius 26 ayat 63 sampai ayat 64. Tapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Jadi Yesus tidak mengatakan, ya aku ini adalah anak Allah. Coba kita lihat, saya ulang lagi ya. Matius 26 ayat 63. Tetapi Yesus diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, wahai Yesus, apakah engkau Mesias anak Allah atau bukan? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi di sini Yesus mengatakan ketika imam ini terpengaruh dengan ajaran iblis yang mengatakan Yesus itu adalah anak Allah, imam ini pun mengatakan engkau adalah anak Allah. Yesus membantahnya dengan mengatakan, engkau melihat anak manusia. Siapa itu? Yesus. Berarti menurut pengakuan Yesus, dia adalah anak manusia. Apakah ada dalil bantahan lagi? Ada. Di mana itu tertulis? Lukas 4 ayat 41. Ya. Apa katanya? Dari banyak orang keluar juga setan-setan, sambil setan-setan itu berteriak, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah anak Allah. Lalu Yesus dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus marah bukan? Yesus marah ketika setan-setan menyebutnya dengan sebutan anak Allah. Jelas apa yang disampaikan oleh kitabnya orang Kristen, mengajarkan manusia untuk kemudian membenarkan ajaran setan, untuk mengakui Tuhan itu adalah Bapa dan utusannya itu adalah anak Tuhan atau anak Bapa. Nauzubillah, tsumma na'udzubillah min zalik. Tema ini adalah kuburan ya buat Ibu Uti. Saya mohon maaf Ibu Uti. Mudah-mudahan Anda masih mendengarkan di luar sana. Saya hanya ingin mengatakan kepada Anda, Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, di dalam Ulangan 5 ayat 7, Keluaran 20 ayat 3, dia mengatakan seperti ini, jangan kamu mengadakan Tuhan selain aku. Saya ulang, jangan kamu mengadakan Tuhan selain aku. Jadi aku ini bukan Bapak, sehingga kemungkinan akan menjadi anak, ada cucuku, ada cicitku, ada istriku, ada tanteku, ada pamanku. Jangan sekali-sekali. Tidak ada Tuhan selain aku. Karena itulah kemudian Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, jika engkau ingin hidup yang kekal, jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan Allah dengan kekal, maka kenalilah Allah, satu-satunya Allah yang benar. Dan kenal aku sebagai utusannya. Aku sebagai utusannya adalah sebagai apa? Sebagai anak Tuhan atau sebagai anak manusia? Sebagai anak manusia. Jadi siapa yang menitipkan pesan di dalam kitabnya orang Kristen bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan? Yang menitipkan pesan kepada kitabnya, kepada manusia melalui kitabnya orang Kristen adalah iblis.
Sekali lagi saya katakan, Lukas 8 ayat 28, Markus 5 ayat 7, Markus 3 ayat 11, Matius 8 ayat 29, Lukas 4 ayat 41, Lukas 4 ayat 9, Matius 4 ayat 3, Matius 4 ayat 6, Lukas 4 ayat 3. Itu terus putar. Iblis memberikan pesan Yesus itu adalah anak Allah, sehingga Allah itu boleh disebut dengan Bapa Tuhan atau Tuhan Bapa, sama dengan ajaran pagan sebelumnya, Brahma, Krishna, Wisnu. Ya. Kemudian siapa lagi? Plato, Arius, Paraksion, dan juga Arius. Itu jelas ajaran-ajaran yang dianut oleh iblis yang sudah disesatkan oleh ajaran manusia yang telah disesatkan oleh iblis. Demikian para sahabat sekalian, yang pada intinya Allah sang pencipta alam semesta, bukan Bapa, dan para nabi bukan anak Tuhan, tetapi mereka adalah hamba Tuhan yang saleh, yang taat beribadah kepada Allah, yang menjalankan perintah Allah, dan mereka diberi gelar oleh Allah dengan gelar Nabiullah dan juga Rasulullah. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kepada member yang ada di sini dan saudara-saudara di luar sana, netizen yang kami cintai. Tetap stay tune di sini dan kami akan tetap menyuguhkan dialog-dialog lebih akan menarik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, Bang Handi, sedikit boleh nggak saya minta sedikit aja? Ya, supaya teman-teman di luar sana itu bisa memahami. Bahwa di dalam Al-Quran itu kaitannya dengan tuduhan Bu Uti tadi ya. Ini memang tuduhan yang sudah klasik dari beliau. Di dalam sebuah hadits ya, ini hadits Hasan ya, dengan kedudukan riwayat-riwayat lain sebagaimana yang telah dijelaskan Syekh Al-Albani ya, di dalam silsilah Al-Hadits Al-Sahihah, itu diterangkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu pernah mengatakan gini, oleh karena itu janganlah kita berpikir tentang zat Allah. Rasulullah SAW bersabda, berpikirlah tentang nikmat-nikmat Allah, ya, dan jangan sekali-kali engkau berpikir tentang zat Allah. Nah, di sini, di hadits ini, itu terdiri dari huruf da, zin, kemudian a dengan ta. Ya, jadi di situ jelas tulisannya adalah zat, DZAT. Nah, DZAT ini adalah bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Jadi zat di sini bukan seperti yang ada di dalam bahasa Indonesia, bahwa zat itu adalah materi, bukan. Zat yang dimaksud di sini adalah pribadi, esensi, hakikat Allah. Jadi ketika dikatakan zatullah berarti berbicara mengenai esensi Allah. Berbicara mengenai pribadi Allah, bukan berbicara mengenai materinya Allah, bukan berbicara mengenai wujudnya Allah dalam arti kata dia punya kaki, tangan, mata seperti makhluk, bukan. Nah, ini yang harus saya pahamkan kepada teman-teman yang belum memahami dengan baik di luar sana, bahwa kata zatullah di dalam Al-Quran itu tidak merujuk kepada zat, ya, layaknya kisah para rasul yang menyebutkan zat Allah, itu tidak. Di dalam Al-Quran tidak mengatakan seperti itu. Misalnya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa yang dimaksud dari ayat ini? Yang dimaksud di ayat ini adalah esensi Tuhanmu itu adalah kekal. Esensi Tuhanmu yang kekal itu mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi bukan berarti Allah itu adalah zat, seperti pemahaman umat terjemahan yang tadi, yang secara membabi buta mengatakan Tuhan yang umat Islam itu zat. Tuhan kita bukan zat, tapi Tuhan kita itu adalah esensi yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Sekali lagi saya katakan, zat dengan zat itu berbeda. Zat itu adalah bahasa Arab, artinya adalah esensi atau pribadi, sementara zat itu bahasa Indonesia, artinya adalah materi, ya, atau tubuh, atau apa istilahnya nih, material atau jasad. Ya, ini yang perlu dipahami supaya tidak disesatkan oleh umat terjemahan. Demikian dari saya, Bang Hadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mengikuti dialog ini. Ya, masih ada satu, belum lengkap. Banyak, Pak. Belum lengkap. Ya, tolong sekalian kata Bapak itu sekalian dijelaskan dari mana akar katanya.
Ya, jadi gini, kalau kita berbicara mengenai histori penyebutan kata Bapa ini ya, kata Bapa ini, kalau kita berbicara mengenai penyebutan kata Bapa, itu adalah pemahaman yang muncul kemudian di dalam kitab yang saya katakan tadi, Yesaya 63 ayat 13. Ki atta abinu. Jadi di sini dikatakan oleh Yesaya di dalam kejadian di dalam Yesaya ini bahwa ketika Tuhanmu itu disebut dengan sebutan Bapa, maka ini adalah pernyataan-pernyataan yang kemudian muncul dari orang-orang yang bukan merupakan firman Tuhan. Bukankah engkau Bapa kami? Nah, itu kan? Ini penyebutan pertama kali muncul sebutan Bapa di dalam kitab terjemahan lama. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami, ya Tuhan. Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ini dalil bukan Allah yang mengatakan bahwa dirinya itu adalah Bapa, tetapi orang-orang pada masa itu di dalam kitab ini menyebut Tuhannya dengan sebutan Bapa itu untuk mengakrabkan diri kepada Sang Pencipta alam semesta. Maka dia mengatakan ki atta abinu, ki Abraham, lo yeda'anu. Bukan seperti pemahaman orang-orang Kristen sekarang yang mengatakan bahwa Tuhan itu betul-betul adalah Bapa karena Yesus itu lahir tanpa ayah. Maka Yesus itu adalah anak Tuhan, sebagaimana pesan iblis yang ingin dia sampaikan kepada manusia. Jadi kata Bapa itu tidak dikenal di dalam penyebutan penamaan Tuhan itu sendiri kepada dirinya terhadap umatnya, terhadap nabi-nabi yang diutusnya. Malah Tuhan mengatakan jangan kau menyebut dengan Tuhanmu dengan sembarangan. Jadi bagaimana mungkin kemudian Tuhan mengajarkan manusia untuk menyebut dirinya dengan sebutan Bapa? Itu nggak ada. Ya, nggak ada itu Bapa, Ayah, nggak ada. Tuhan itu nggak pantas disebut dengan Ayah. Aku berdoa kepadamu, Ayah. Atau dalam bahasa orang sini, Ambe, aku berdoa padamu, Ambe. Itu tidak ada itu. Tidak ada. Allah itu Allah, Elohim, ya, Adonai, Yod-Heh-Vav-He. Itulah sebutan Allah yang benar. Sebutan Tuhan yang benar. Bukan Bapa. Penyebutan Bapa. Lalu kemudian yang kedua, kenapa kemudian ada penyebutan Bapa? Karena dulu ketika Yesus itu ditangkap, ada juga seorang yang penjahat nasionalis bernama Yesus Barabas. Nah, Yesus Barabas. Apa artinya Barabas itu? Bar itu adalah putra atau anak laki-laki. Kemudian Abba itu artinya bapak. Berarti Yesus anak bapak. Nah, siapa dia ini? Dia adalah penjahat nasionalis yang dikejar-kejar oleh tentara kekaisaran Romawi pada saat itu. Nah, ini muncul pertanyaan ketika Yesus Kristus itu, Yesus anak Maria itu disalibkan, kemana larinya penjahat nasional ini? Ini masih tanda tanya besar yang belum pernah diselesaikan oleh teman-teman Kristen. Kalau yang ditangkap itu, yang disalib itu adalah Yesus anak Maria, kemana perginya penjahat nasional ini kemudian? Sementara Herodes, kemudian Pilatus tidak menemukan kesalahan sedikit pun terhadap Yesus anak Maria. Yang mendapatkan kesalahan paling besar, penjahat nasional pada saat itu adalah Yesus Barabas. Yesus putra Bapa. Nah, sekarang dikenal di dalam kehidupan orang Kristen, Yesus itu putra Bapa. Jangan-jangan, sekali lagi, jangan-jangan yang disalib itu adalah Yesus Barabas. Yesus anak Bapa atau putra Allah menurut mereka. Demikian Bang, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Juma. Sama-sama. Oke, saya tutup. Terima kasih. Sama-sama Bang. Siap. Ada sebelum ditutup ada yang mau bertanya sama Bang Juma, silakan. Sebelum ditutup. Monggo. Bertanya. Bang Hendy, aku boleh bertanya satu, boleh? Iya, Pak Talempo dulu satu-satu. Silakan Pak Talempo. Bang Suma. Iya, nanti gantian ya, saya yang bertanya juga ya. Boleh saya tanya, kapan itu Allah itu menyebut dirinya Bapa dan kapan itu Bapa itu menyebut ada anaknya? Mohon dijelaskan. Allah tidak pernah menyebut dirinya dengan sebutan Bapa, apalagi menyebut dirinya dengan sebutan menyebut utusannya dengan sebutan anak. Contoh,
inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Apakah ini firman Tuhan? Bukan. Itu bukan firman Tuhan. Bagaimana mungkin dikatakan kemudian itu adalah firman Tuhan, sementara suara Tuhan itu tidak bisa didengar? Kan jelas gitu ya. Berarti apa yang dijadikan sebagai Lukas acuan jajanan itu lagi-lagi kembali kepada dalil-dalil yang saya katakan tadi, bahwa yang memberikan pesan kepada manusia untuk mengakui bahwa Yesus itu ada anak Allah adalah iblis. Maka muncul ide, gagasan bahwa suara yang didengarkan itu adalah suara Bapa. Karena dia katakan, inilah anakku yang kukasihi. Allah yang benar, Tuhan yang benar itu tidak pernah menyebut dirinya itu dengan sebutan itu. Yesaya 5 ayat 16. Allah itu maha suci, Allah itu maha tinggi di dalam keadilannya. Artinya, dari dulu, dari sejak zaman bahla, Allah itu sudah disebut dengan sebutan subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha suci, lagi maha tinggi. Bagaimana mungkin Allah bisa disebut suci kalau dia ternyata punya anak, kalau ternyata dia punya istri? Bagaimana mungkin Allah itu bisa disebut sebagai tinggi ketika dia ternyata bisa menjelma menjadi makhluk yang lemah, bahkan dibunuh oleh makhluknya itu sendiri? Karena itulah kemudian Allah memperkenalkan dirinya di dalam Keluaran 20 ayat 3, Ulang 5 ayat 7 sebagai esensi yang dengan tegas dia katakan, janganlah kamu mengadakan Tuhan selain aku. Maka aku berdiri sendiri, maka predikat bapak, predikat ayah, predikat abang, paman, tante, bibi tidak cocok dinobatkan kepada Sang Pencipta alam semesta yang dia adalah Maha Esa. Demikian, Bang. Oh, berarti kalau begitu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kata label Bapak itu buat oleh manusia untuk memberikan gelar kepada Sang Pencipta. Ya, betul. Mengada-adakan. Iya. Jelas. Sudah cukup jelas. Oke, makasih Pak Dalam, Bu. Sudah jelas. Om Pei, silakan. Oke. Saya cuma mengutip ke ayat yang sering dipakai sama Kristen bahwa bagaimana mungkin kalau ucapan Allah, saya punya anak sedangkan saya tidak punya istri. Nah, kalau yang itu kan kata sindiran Allah sebenarnya. Anak itu adalah makhluk yang lahir dari perempuan, maka disebut dengan anak. Makanya Allah menyindir, aku ini tidak akan punya anak karena aku tidak punya istri. Jadi kata anak itu lahir dari perempuan dan itu anak manusia. Yesus itu adalah anak manusia kan, maka disebut dengan anak. Jadi kalau kata anak, Allah itu bilang kalau aku punya anak, tentunya aku punya istri. Jadi bagaimanapun penyebutan apapun, anak itu pasti lahir dari rahim seorang perempuan. Tidak mungkin anak itu ujuk-ujuk langsung ada, berarti itu diciptakan, bukan jadi anak. Nah, jadi kata-kata itu kata sindiran dari Allah. Benar nggak kira-kira menurut Ustaz Jemaah? Betul sekali. Sebagaimana yang diterangkan dalam surat Taubah ayat 3 kan gitu ya. Orang-orang Yahudi berkata Uzair atau Esra di dalam pemahaman orang Yudaism. Uzair itu adalah putra Allah. Dan orang-orang Nasrani juga berkata Al-Masih itu adalah putra Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Siapa mereka? Yang mengajarkan ajaran animisme, mengajarkan ajaran politeisme. Mereka dilaknati oleh Allah. Bagaimana mereka sampai berpaling. At-Taubah ayat 30. Wakalatina Yahud. Apa dia katakan? Wakalatil Yahudu Azairul ya Azairu benullah wakalatin Nasara, kemudian orang Nasara Masihu ibnullah. Saya lupa dalilnya, tapi ya seperti itulah bunyinya. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Maka Allah menjawabnya, bagaimana mungkin kemudian Allah itu memiliki anak, sementara pada kenyataannya dia ahad, dia esa, tidak ada makhluk atau tidak ada Tuhan lain di sisinya. Maka dia mengatakan sedangkan dia tidak memiliki istri. Maksudnya Allah itu adalah tunggal. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Jadi bagaimana mungkin pada sisinya ada jenis kelamin sehingga dia memiliki anak, gitu. Itu jelas. Oke. Baik ya. Kita tutup ya.
Mantap kali kajian ini. Tutup dulu Bang Handi. Oke, kita tutup dulu. Moderator menyimpulkan bahwa Yesus itu memang anak dari ibu kandungnya namanya Bunda Maria, tapi dia nggak punya bapak biologis, ya. Jelas semua ya. Baik, terima kasih atas atensinya semua. Netizen di luar sana tetap stay tune di sini, tetap konsentrasi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di dialog berikutnya lebih menarik tentunya. Saya Andi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma warahmatullahi wa wabarakatuh. bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah. Ngopi dulu, ngopi. Campur Masako enggak, Bang? Saya baru mau bilang. Ya. Bang Zuma. Iya, Bang. Selamat malam Pak Reski. Yang Bang Zuma bilang tadi itu iblis menetapkan pesan dalam Bible itu sangat mengena sekali saya rasa itu. Sangat ini ya. Biarin ngopi dulu. Jangan ditanya banyak lagi. Mantul banget, Bang Juma. Iya, bentar. Saya mumpung ini masih ngumpul, saya ini ada yang mau diomongin. Mohon maaf sebelumnya ya. Tadi kan admin ada sedikit tegas tuh kan. Nah, karena ini demi kebaikan Zoom kita juga ya. Saat live itu kan nantinya terkesan keroyokan kan. Apalagi yang nyeletuk cuman buat ketawa ketiwi aja ya. Nah, biasa kan tertib, apalagi yang baru gabung itu ya dilihat-lihat dulu ini lagi sesi apa. Jadi kita dari sekarang belajar tertib sebagai partisipan atau penonton. Jadi jangan jadikan Zoom Muslim JCC ini kayak Zoom sebelah, ramai kayak pasar ya. Padahal ini kan lagi sesi H2H, makanya dilihat-lihat dulu. Ada yang sudah ditunjuk untuk debat. Ngapain juga kita sebagai penonton ikut-ikutan. Nah itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi saya mohon maaf tadi agak tegas karena kita mau menunjukkan Zoom kita ini bermartabat gitu ya. Setuju. Oke, terima kasih ya. Izin bicara boleh? Sebentar, saya dulu ya. Aku nggak ngomong. Oke. Aku cuma bilang ini, pucoknya kemana sama tompelnya ini? Itu lagi dah muncul. Silakan Rifah. Kabur. Rifah silakan. Ini ada adik-adik kita, ada beberapa orang yang ingin belajar, maksudnya belajar melihat debat, belajar Islamologi, belajar Kristologi, dan anak-anak ini terkumpul gara-gara minta link di TikTok, jadi ketemulah sekitar 100 lebihan anak. Wih, mantap. Nah, iya, dan itu pun masih banyak yang minta link di TikTok. Saya kewalahan karena kalau kebanyakan grup saya, jadi ya udah. Jadi mereka ini dulu lah sekitar 113-an anak. Jadi mereka mau menyaksikan diskusi-diskusi di Zoom ini untuk pembelajaran mereka. Jadi saya minta bimbingan daripada guru-guru semua. Kalau mereka ada salah-salah, tolong dinasehati karena kebetulan rata-rata umurnya masih muda-muda semua. Sebaya dengan saya semua rata-rata umurnya. Buset. 17 tahun. Belasan tahun. Berapa? Ya belasan tahun lah. Lanjut. Ini salah satunya saya sebutin ya di sini anak-anaknya yang masuk di sini kalau nggak salah nih. Mana ya udah pada pergi ya kayak. Mana ya? Absen aja. Saya kalau begitu, Umi Rifa, Bang Sul membuat satu room untuk latihan debater. Ya, ini jadi mereka jangan latihan dulu. Mereka cukup mendalami agama Islam dulu, hadis-hadis tentang akidah dulu mereka dikuatkan, lalu mereka baru belajar Kristologi. Jangan. Karena mereka masih muda sekali, Pak. Saya lihat tuh umurnya tuh 14, ada yang 12 tahun ada, yang 12 tahun bahkan ada. Bunda mau dong jadi muridnya. Jadi mereka ini cuman ingin takut gaya-gayaan, pengen nyerang-nyerang orang yang berbeda keyakinan. Justru nanti mereka terjebak sendiri nanti. Jadi saya mau mereka memperkuat akidah mereka dulu, belajar Islam dulu yang benar. Nanti kalau ingin tahu dalil-dalil counter baru. Jadi jangan diarahkan dulu untuk berdebat. Mereka masih kecil-kecil. Ini salah satunya yang ada nih, Zakanza kalau nggak salah nih. Yang lain tadi mana lagi ya? Di absen aja satu-satu di. Ini Zakanza. Maksudnya kita Umi Tirifa. Jadi kayak seperti Tirifa kasih materi tuh. Seumpamanya ayat Al-Quran, seumpamanya surat Maryam, seumpamanya satu ayat.
kemudian hadis satu ayat yang ada kaitannya, kemudian ayat di Bible ada kaitannya. Nah, kasih kesempatan mereka untuk belajar selama 2 hari atau 3 hari supaya dia mengusahakan. Setelah dia bisa masuk di situ, mereka kita coba head to head dengan teman sendiri gitu. Saya nggak mau seperti itu, Bang. Saya nggak mau. Saya begini. Sedangkan kita yang udah lama di sini aja, mohon maaf ya. Maksudnya ini kita bukan apa ya? Kita nih berdiri di bawah naungan agama Islam. Penyampaian dan pemahaman itu nggak bisa sembarangan. Menurut saya harus ada ilmu, amalan dan pengalaman. Anak-anak ini cukup kita bentengi akidahnya daripada mereka melihat K-pop, daripada mereka melihat hal-hal yang tidak manfaat. Lebih baik mereka memperdalam ilmu kristologi dan islamologi. Itu tujuan saya, bukan mempersiapkan mereka untuk siap berdebat tampil ke depan terus perang-perang lawan orang kafir, bukan. Bagi saya yang terpenting adalah akidah mereka belajar dari guru-guru yang ada di sini semua, bagaimana cara mempertahankan akidah ketika ada orang lain yang mempertanyakan tentang keislaman mereka. Bukan untuk berdebat. Saya sudah, nanti pun saya akan kasih tahu di grup. Jangan pernah mempertanyakan keyakinan orang lain kepada orang lain. Cukup kalian bentengi akidah kalian dengan mengetahui siapa Rasul kalian, siapa Allah kalian, bagaimana syariat Islam kalian. Yang paling penting bagi saya. Nah, karena gini, Bang. Karena gini, anak-anak muda ini emosinya belum stabil. Kita khawatir nanti mereka tidak sanggup, tidak siap menghadapi perdebatan, akhirnya timbul hujatan, akhirnya apa? Kita yang menjerumuskan mereka gitu. Jadi saya tidak mempersiapkan mereka untuk menjadi pendebat, saya mempersiapkan mereka untuk membentengi akidah mereka agar dalam mengenal siapa Allah dan mengenal syariat Islam. Itu sih dari saya. Dia absen dulu, Bu Ripa, dia absen satu-satu dulu. Kayaknya udah pada ada yang keluar tadi deh, cuman yang masih ada nih. Yang masih ada nih, Za, assalamualaikum Za. Speak up, buka mute-nya Za. Tolong dituntun di ask to mute, coba Baksin. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Za, silakan perkenalkan diri Za. Maksudnya memperkenalkan diri bagaimana? Ya, perkenalkan diri, namanya, asalnya dari mana gitu. Umur. Saya dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur. Hai. Wow. Ya, Luwu Timur. Oi, si Kampok Ki. Ya, biarkan Manjul yang dulu. Biarkan Manjul yang ngomong. Kampok Ki. Di mana tinggal di Luwu Timur? Malili? Masamba? Di Burau. Ya. Burau. Di mana di Burau? Lauwo? Ini ada Dimas Freeman juga nih. Dimas Freeman bukan Dimas yang ini bukan. Oke. Lanjut. Jadi kalau Dimas juga masuk grup ya, grup ini ya. Grup mempersingkat waktu. Ya pokoknya ini aja, nanti Bang Andi kita bikin pesan Astagfirullahaladzim. Mempersingkat waktu Bu Ripa, sampaikan kepada mereka anak-anak kita. Satu pesan dari saya, kan ada kurang lebih 100 tuh. Tolong beritahu, jangan menonton channel Kristen. Nanti mengundang amarah dan sekaligus terbawa arus. Ya, itu aja pesan saya. Siap. Bu Ripa. Ya, yang penting gini, nanti saya minta waktunya untuk tim ZCC yang admin ya, untuk memitingkan mereka bagaimana tata cara di Zoom ini agar mereka nggak mengganggu jalannya diskusi. Nah, terus satu lagi, saya kan sudah masukkan Tony itu di grup itu, diatur aja Ton. Kalau bagi saya nanti mereka nemu nanya apa, nanti saya carikan jawaban itu apapun yang mereka sedang di media sosial ditanya sama kaum kufar, apa yang mereka tidak sanggup jawab, nanti silakan ditanya. Udah ada Ustadz Tahta di dalam, sama Kelvin udah ada, sama siapa Goldian juga, Roy udah ada. Sengaja yang muda-muda saya masukin karena mereka semua masih muda-muda sekali gitu kan. Kalau saya masukin yang tua-tua nanti malah tambah muda yang tua ini kan, bahaya. Kenapa tadi aku mau minta izin masuk, sekarang nggak jadi. Cocok tuh. Bagaimana sih cocok dimasukin. Berarti Ustadz Tahta masih belasan tahun ya?
Saya boleh nanya-nanya nggak sama Adinda Zakanza ini? Silakan boleh. Ustadz. Sebelum itu bisa dimasukkan di EPM Makassar aja. Iya. Di EPM Makassar juga dimasukkan biar kita bisa juga berikan pelajaran di situ juga. Belajar sama-sama lah. Lanjut Bang. Iya. Kayaknya aku kalau masuk udah ketuaan kali ya. Tadi Adinda Zakanza masih ada ya di sini? Iya, masih ada, Mas. Halo. Saya ingin tahu yang menjadi dasar terkuat pada diri Adinda untuk masuk di Zoom ini apa sebenarnya? Iya, mau tahu tentang kristologi juga. Kalau tentang Islam udah tahu. Kenapa? Kalau tentang Islamologi udah paham. Mungkin belum kafah tapi dasar-dasar alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, berarti pernah mondok? Tidak mondok, cuman belajar di pesantren. Nurul Junaidia? Iya. Alhamdulillah. Kita satu alma mater berarti. Oh. Iya. Ya, artinya gini. Artinya kalau belajar kristolog itu yang terpenting kemudian adalah ketajaman pikiran, ketajaman akal yang kita gunakan sebagai acuan. Itu. Mau diperhadapkan dengan tema apapun, kalau akal yang menjadi sandaran, kemudian la ilaha illallah itu kita teguhkan di dalam hati dan pikiran kita, berdasarkan ilmu yang pernah kita dapatkan di pondok pesantren, insya Allah mau seperti apapun, kita akan tetap kokoh dalam pendirian. Kenapa? Karena akal itu tidak pernah bisa ditipu dengan apapun ketika ada yang mengatakan bahwa Tuhan pernah menjadi manusia, Tuhan pernah menjadi mayat. Kalau akal yang menjadi filternya, insya Allah orang itu tidak akan pernah jatuh ke dalam lubang. Nah, ini bukan sombong, tapi ingat kata kuncinya. Dudukkan akal dan wahyu sebagai pilar utama di dalam menjaga akidah. Jadi kita terjun di dalam dunia kristologi itu bukan hanya sekedar suka, gemar, menjadi hobi, kegemaran berkata-kata dan seterusnya. Jangan. Atau kita adalah pendebat. Jangan. Tapi kita masuk terjun di dunia kristolog itu hanya semata-mata karena la ilaha illallah, wujud daripada kasih sayang kita kepada sesama manusia. Kita ingin mengajak sahabat-sahabat di luar Islam untuk merasakan indahnya ajaran agama Islam itu. Nah, sehingga Kak. Ya. Kalau mau selain di dalam Zoom ini bisa konsultasi sama Ustadz di mana? Kalau saya sendiri bukan Ustadz. Saya hanya kristologi jalanan. Jadi kalau mau bertanya tentang sesuatu kaitannya dengan tauhid, kaitannya dengan dua agama, boleh ke pakarnya ada di sini banyak. Ke Adinda Rifa bisa, ke Petalembu juga bisa, Bang Handi juga bisa, teman-teman yang lain juga bisa. Tapi untuk menjadi fokus, ya satu guru aja dulu. Adinda Rifa itu bisa tuh. Oh iya. Iya. Nah kalau sudah ada niat untuk menjadi kristolog, harus tampil menjadi kristolog. Kristolog yang memahami dua mata rantai pengajaran yang kelihatannya ada kemiripan tetapi berbeda. Iya. Oke. Ini ada satu lagi nih Bang, Ruli speak up Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ruli perkenalkan nama, umur, sama dari mana asalnya. Nama saya Amirul Filasifa, asal dari Jawa Tengah, umur 14 tahun. Oh, beda 2 tahun dengan saya, alhamdulillah. Motivasinya ingin bergabung di Zoom ini dan di grup apa? Motivasinya, keinginannya kenapa? Apa alasannya? Lebih ingin memperkuat agama saya sih, terus. Ya, oke.
Nanti meeting ini ya di sisi ini nanti dengan tim admin di grup Zoom ini nanti dimitingkan, kita kumpul di grup itu semua siapa yang apa nanti saya kasih waktunya. Teknis dari Zoom ini apa yang harus dilakukan, bagaimana tata cara atau etika di sini nanti diberitahukan sama kakak-kakak yang ada di sini. Nah, yang penting Ruli apapun materi yang memang Ruli butuhkan silakan bertanya. Di dalam grup itu sudah ada Ustadz Tahta, sudah ada Bang Kelvin, udah banyak yang bisa Ruli tanyakan. Nah, apapun yang memang ingin ditanyakan silakan japri saya pun nggak apa-apa. Yang penting di sini ada aturan-aturan yang harus diikuti, nanti disampaikan ya. Mungkin ada lagi nggak yang grup baru yang ada di sini bisa angkat kaki, angkat tangan. Nggak ada ya? Oke. Ruli. Halo, assalamualaikum. Kalau saya pengen jadi kristolog gimana caranya, Bang? Ini waalaikumsalam. Ini siapa ini Bintol Timothy nih? Mencurigakan ya? Enggak, saya Slamet Supriyadi. Saya asal dari Surabaya. Saya Muslim. Dapat Zoom dari Surabaya. Enggak dapat Zoom-nya dari mana? Dapat Zoom-nya sih dari WA sih. Saya nggak tahu. WA-nya saya dikasih di link. Berarti ya, bukan dari grup ini ya? Bukan dari grup. Pendapat kemarin kan saya pengen masuk Zoom. Saya juga pengen tahu arti ilmu kristolog itu apa. Terus umur berapa, Mas? Umurnya 29, Bang. Agak tua sih. Tua sampean 2 tahun dari saya. Beda dengan saya 5 tahun, Bang. Tua dia, Bang. Ruli mana Ruli? Dek Ruli. Ada nggak? Ruli. Ada. Live mungkin. Jadi adik-adik ini sudah ada room buat mereka gitu. Grup Bang. Grup WA saya buatkan grup WA kan gini. Pertamanya cuma kalau boleh saya masukin grup WA gimana, Bang? Ya, dimasukkan aja. Nomornya taruh sini, Bang. Nomornya taruh. Iya. Nomornya taruh di chat. Ada Pak Nyoman di chat. Biar taruh di chat nomornya. Bincang dikit nih dengan Pak Nyoman tuh di room lain boleh nggak? Pak Nyoman. Pak Nyoman biasanya dengan saya tensi. Kalau boleh saya saya gatal lidah nih. Boleh nggak saya bincang? Sebentar saya tanya dulu ya, Pak Nyoman. Pak Nyoman, kalau berkenan ada yang mau ngajak berdiskusi dengan Anda, bisa pindah room. Pak Nyoman. Ya. Ada dari Bang Ade. Yarkan mau berdiskusi dengan Anda berkenan apa enggak pindah room? Ya, pindah kemana? Kang Ade, kemana Kang Ade? Terserah lah, asal jangan di stadion aja, sepi sekarang. Enggak biar cepat gitu loh. Di room diskusi aja. Ya, ke diskusi ya. Room diskusi ada orangnya, bentar saya lihat dulu. Oke. H2H coba, Sin. 21 juga bisa, Sin. Ini Dek Ruli ini udah masuk tadi mati lampu dia ini, Bang. Perlu saya kasih tahu Bang Zuma. Di room H2H kosong. Silakan ke room H2H ya. Kosong. Ya. Tapi jangan di live kan ya, jangan ya. Iya, enggak. Nanti saya tegur aja. Saya tungguin di sana. Takutnya ada teguran saya. Oke. Silakan. Jadi nih Bang Zuma, semua guru-guru di sini, adik kita Ruli ini, beliau ini Masya Allah ya, termasuk saya boleh mengatakan anak yang soleh lah istilahnya, karena beliau ini niatnya begitu baik, saya dijapri sama beliau ini, walaupun umurnya masih muda, tapi keinginan untuk memperdalam Islam itu sudah ini sekali, baik sekali. Jadi mudah-mudahan beliau ini bisa mendapat pengajaran dan didikan dari guru-guru semua yang ada di sini. Harapan saya begitu. Saya mau anak-anak muda Islam sekarang itu kuat imannya dan insya Allah siap menghadapi akhir zaman ini. Gitu. Silakan Ruli, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada guru-guru yang ada di sini mungkin? Nggak ada sih. Bunda Rifa. Ya. Ruli tuh bagus banget tilawahnya, tuh cocok jadi guru ngaji juga itu. Bentar. Iya bentar. Suruh ngomong dulu Ruli lah. Silakan roll. Dek. Ruli. Maaf patah-patah ini sinyalnya. Iya nggak apa-apa. Oke. Gimana tadi?
Ya, silahkan ada yang ingin disampaikan kepada guru-guru di sini. Saya perkenalkan di sini ada guru kita Bang Zulkifli M. Abbas, Bang Zulfikar, ada banyak di sini, ada siapa lagi nih? Ada Pak Peta, ada Bang siapa lagi? Pokoknya banyak rame di sini. Ada Bunda Josi, ada Pak Imanes, dan di sini semua Ruli apa yang ingin ditanyakan saja, tidak ada masalah. Ingin curhat apapun tentang apapun yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada beliau terkait tentang ajaran Islam ataupun ajaran di luar Islam. Iya, baik. Ya, mungkin Bang Zuma ada nasihat buat adik kita Ruli? Saya tanya dulu bentar Bang Ruli ya. Ruli, Jawa Tengah nih dia Ruli. Jawa Tengahnya di mana? Kendal. Oh, Kendal, ya wes. Tanya aja langsung sama Gurunda Juma, silakan Dek. Atau mau ditanya gitu ya? Kita yang bertanya. Abang mungkin nasihat buat Ruli yang umurnya masih kecil sekali, 14 tahun. Jadi apa yang bisa Abang, maksudnya apa yang ingin Abang sampaikan kepada dia, memotivasi gitu Bang? Ya, jadi gini, umur masih 14 tahun itu adalah masa labil. Bisa jadi kecintaannya terhadap dunia seperti ini itu tidak memiliki masa panjang. Layaknya orang yang cinta bola biasanya cinta bola hanya sebentar. Habis itu cinta lagi terhadap bela diri yang lain. Habis itu cinta lagi terhadap olahraga yang lain. Nah, bagaimana kemudian supaya bisa melahirkan kecintaan terhadap ilmu kristolog? Ilmu kristolog yang saya maksud di sini adalah ilmu memahami Al-Quran dan juga ilmu memahami konsep daripada keyakinan di luar daripada Al-Quran yang berkaitan dengan dalil-dalil dalam Al-Quran. Maka kecintaan kita terhadap terhadap ilmu yang berkaitan dengan perbandingan lintas agama ini adalah kita harus tumbuh kembangkan dengan cara itu, sering mengikuti debat yang ada. Itu salah satu caranya. Kemudian mencintai agama Islam itu sendiri. Ya, kalau tidak ada kecintaan terhadap agama dinul Islam, ya bagaimana mungkin mau menjadi kristolog? Nggak mungkin itu. Nah, yang paling membuat membuat seseorang itu cinta terhadap ilmu kristologi itu adalah senantiasa bersilaturahmi dengan para pecinta ilmu kristolog. Itu. Jadi bukan hanya hari ini, malam ini, besok kagak, terus lusa masuk lagi, besoknya tidak lagi. Ya harus betul-betul serius. Nah, lalu kemudian pada setiap pertemuan harus ada catatan-catatan. Jadi bukan hanya sekedar membaca. Siapkan kertas, pulpen. Ada yang dirasa ini penting, dicatat. Ya, dicatat. Ya, jadi jangan hanya mendengarkan, karena itu susah buat kita orang Indonesia itu mendengar lalu menghafalnya. Kita harus mencatatnya, membacanya, berulang baru bisa kita hafal. Nah, lalu kemudian di dalam belajar tentang kristolog, tentu pembawaan dalam hal ini jiwa kita, emosi kita, mental kita itu senantiasa akan dipermainkan dengan keadaan. Dipermainkan dengan keadaan ini apa? Ketika kita mendengarkan Rasulullah dihujat, ketika kita mendengarkan Allah itu dihujat, mendengarkan ini dan itu, pasti pembawaan dari jiwa kita itu berdampak pada mental, situasi jiwa. Jadi psikomotorik yang ada pada kita itu biasa mengalami satu keguncangan. Sehingga umur seperti Adinda ini, ya, itu terjadi biasanya adanya depresi. Kalau depresinya terselubung, maka harus dilampiaskan dengan cara banyak-banyak belajar, banyak-banyak istighfar. Gitu. Tapi kalau depresinya bisa dikeluarkan dengan cara dengan cara memperlihatkan sikap antusias terhadap belajar materi-materi yang ada tentang kristolog, nah itu bagus. Itu bagus. Artinya Anda akan terangsang dengan kondisi di mana Anda terjebak dalam satu kondisi di mana kondisi itu melahirkan keinginan-keinginan pada diri Anda untuk belajar lebih jauh tentang materi-materi perbandingan agama.
Saya kira seperti itu. Nah, kalau nanti Adinda Rifa, kalau mereka sudah ada beberapa fase di dalam grup debat, dibuatkan aja room khusus untuk mereka, Kristolog pemula di room ini. Jadi siapapun boleh masuk di situ. Teman-teman yang mau belajar langsung, ya praktek teori bisa. Atau sekali ada yang debat, mereka bisa lihat caranya gitu untuk mematangkan emosi mereka. Karena terkadang emosi itu muncul ketika orang tiba-tiba terjun di lapangan tanpa pernah merasakan sebelumnya. Susah untuk tenang itu. Itu manusiawi itu. Kalau misalnya orang baru masuk ke dunia debat, tiba-tiba dia lepas kontrol. Nah, sama yang terjadi tadi. Karena mereka baru ada sesuatu yang lucu, mereka terbahak, mereka tertawa. Karena ini hal baru buat mereka. Tapi kalau sudah terbiasa, mereka sudah dipahamkan etika dalam berdebat dan seterusnya, mereka akan paham sedikit demi sedikit. Nah, kalau di grup WA mereka sudah belajar beberapa tahap, ya boleh dibuatkan room Zoom, ya. Room di Zoom kita ini maksud saya, siapapun boleh masuk ke sana, tapi khusus di situ aja. Nah, pematerinya boleh berganti-ganti. Nah, nanti kurikulum pembelajarannya atau metode belajar mengajarnya itu ya tergantung mereka suka dengan metode seperti apa. Siap. Nah, kalau dulu kita yang ada di sini kan belajar sendiri-sendiri tuh. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah ada nih. Artinya adik-adik ini bisa diselamatkan, dibuatkan sebuah wadah untuk belajar. Ada kita yang bisa membantu mereka kan gitu. Kalau kita dulu dari sejak tahun 2005 itu belajar sendiri sampai sekarang. Tidak ada pembimbing. Ya kan? Jadi kita agak lama prosesnya. Nah, karena kita sudah ada gurunya Bang Zuma kan. Karena kita sudah ada di sini ya alhamdulillah adik-adik ini bisa dimudahkan belajar tentang perbandingan agama. Ya. Saya kira begitu. Ya, yang penting adalah itu tadi diri sendiri dulu, penguasaan diri yang terpenting seperti yang Ustaz Zuma katakan. Tidak mudah ketika kita berdiskusi terus hati kita masih tenang, jiwa kita masih tenang. Ini berbicara tentang akidah. Dan mungkin ada lagi yang dari grup baru itu yang ada di sini mungkin yang saya tidak tahu namanya, mungkin kalau Asrina Devi bukan dari grup saya ya. Ada, kalau tidak ada ya sudah mungkin kita beralih. Siapa ini? Rian. Ya, halo. Noise banget. Di mute dulu. Apa sih itu? Suara anginnya ditiup. Siapa sih itu? Bang di siapa? Siapa? Mute dulu. Oke. Ngos-ngosan nih. Ditiup terus tuh mic-nya. Oke, nggak ada ya berarti yang dari grup saya lagi ya. Saya nggak tahu. Oke, mungkin dilanjut ya. Tunggu dulu. Nggak ada ya yang dari grup saya di sini lagi selain yang tadi sudah saya sebutkan ya. Kalau nggak ada, oke dilanjut ke next season lah. Sudah ada yang lain soalnya udah ada Pak Lukas, Pak Nyoman di sini. Silakan. Pak Lukas belum pindah ya? Pak Lukas baru masuk ini. Aku Pak Lukas, Pak Nyoman. Pak Nyoman ditungguin sama Bang Ade kayaknya. Udah pindah ya? Kira udah masih ada tuh. Ini masih di sini nih Pak Nyoman Ini kok banyak banget yang taruh di dipindah kemana ya? Saya nggak ada informasi. H2H, Pak. H2H. Oke, H2H. Ya, terima kasih. Yo. Bang Andi.